Pemirsa, lagi-lagi kecelakaan terjadi antara ambulans dengan pengendara hingga membuat pengendara sepeda motor terpental. Diduga pengendara sepeda motor tidak melihat ambulans melaju kencang menerobos lampu merah serta tidak membunyikan sirene dan menyalakan rotator. Pengendara minibus dan sepeda motor ini tidak pernah menyangka jalur mereka akan dipotong oleh sebuah ambulans di perempatan Bank Indonesia, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sang pengendara minibus beruntung masih sempat mengerem, namun sayang pengendara sepeda motor terus melaju hingga akhirnya tertabrak ambulans yang melaju dari arah selatan menuju utara. Akibatnya pengendara sepeda motor terpental sejauh beberapa meter. Polisi menyebut ambulans pembawa jenazah melaju melawan lampu merah tanpa menghidupkan rotator dan sirine. Pada saat memasuki simpang 4 BI, kendaraan ambulan tersebut tidak menyalakan lampu rotator dan tidak membunyikan sirine kendaraan tersebut. Itu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Memang keadaannya namanya ambulan urgen ya Mas, cuman ya harus tetap bisa perhatiin kiri kanan juga gitu kan. Kita nggak tahu, mungkin yang posisi di jalur motor itu kan lagi lampu hijau tuh, mungkin buru-buru motornya gitu, jadi nggak sempat lihat ada ambulan. Polisi akhirnya mempertemukan kedua belah pihak. Mereka kemudian menandatangani surat perjanjian sekaligus sepakat tidak akan memperpanjang persoalan. Peristiwa serupa juga pernah terjadi. Dalam rekaman kamera pengawas jalan yang sempat viral di media sosial, nampak sebuah ambulans di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur menghindari kepadatan dan mengambil jalur berlawanan ketika mengantar pasien rujukan COVID-19. Tiba-tiba dari arah berlawanan, kendaraan mulai melintas termasuk seorang pemotor. Sang pemotor yang juga anggota polisi ini berusaha menyalip beberapa kendaraan di hadapannya. Ia tidak menyangka di depannya ada ambulans yang melaju kencang. Meski terjadi benturan cukup kuat, tidak ada korban jiwa. Sang pengendara menderita luka ringan di kepala. Atas dasar kebutuhan urgensi mengantar pasien ke rumah sakit atau klinik, pengendara lain memang harus memprioritaskan ambulans. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi sejumlah kendaraan yang mendapatkan hak utama harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Namun perlu diperhatikan juga pengendara ambulans juga harus memperhatikan etika. Jangan hanya karena ingin melaju cepat menuju tujuan, maka tidak memperhatikan keselamatan orang lain hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Betul, ambulan tugasnya berat, yaitu membawa pasien yang harus sampai dengan segera ke tujuan. Maka ambulan cenderung melaju dengan cepat. Ya, harus diberi hak prioritas. Kendaraan lain harus menghindar untuk membuka jalan. Kesalahan dari pengemudi ambulan di sini adalah dia hanya fokus kepada kecepatan. Yang namanya mengemudi harus dengan etika. Kenapa? Karena ini tempat umum. Salah ketika ingin buru-buru, cara berkendaranya jadi tanpa aturan. Sehingga ketika terlibat kecelakaan justru malah menghambat. Tidak hanya pengendara, pengawal ambulans pun juga harus tetap memperhatikan etika berkendara. Jangan sampai hanya demi membuka jalan segala cara dilakukan hingga menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang sempat terekam di Goa, Sulawesi Selatan, seorang pengendara sepeda motor kritis dan menderita luka patah tulang paha usai menabrak minibus di jalur Trans Sulawesi. Sang pengendara diduga ugal-ugalan ketika mengawal sebuah mobil ambulans hingga akhirnya menabrak minibus. Dia buru ambulans, jadi dia ambil dari sana sudah udah memang. Jadi dia menyeberang ke sini, saya sudah berhenti kan dari jauh saya lihat. Saya sudah berhenti memang. Jadi berhenti saya, dia sudah tabrak masuk. Jadi mengambil lajur kanan sehingga tabrakan dengan mobil Panther. Ada himbauan Pak kepada pengguna lalu lintas Pak? Lain kali tidak usah mengawal ambulan karena ambulan sudah dilengkapi dengan sirine dan rotator. Akibat peristiwa ini, jalur Trans Sulawesi sempat mengalami kepadatan hingga 1 jam. Tim Liputan Transmedia.